sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para ustadzah, para ibu hajjah, segenap jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertemu, kembali melanjutkan pengajian kita yang kurang lebih selama 2 bulan kita berhentikan sementara. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk membuka kembali pengajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan setahun ke depan nanti thalabul ilmi, mengaji ini mendapat ridha Allah, dan ilmu yang kita akan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia, dini wal akhirah, untuk dalam agama kita, untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengajian-pengajian, terutama pengajian ibu-ibu, itu memang diisi dan ditambahkan dengan zikir-zikir, tambahkan dengan bacaan-bacaan. Kalau bapak-bapak biasanya pengajian zikirnya sedikit bu, bahkan kadang-kadang nggak ada zikirnya, langsung mulai ngaji aja. Langsung mulai ngaji, selesai ngaji udah ngopi ngobrol, udah nggak ada zikirnya, dikit zikirnya, kalaupun ada hanya sedikit. Nah ibu-ibu pengajiannya umumnya itu ditambahkan dengan zikiran-zikiran seperti pembacaan sholawat, kemudian ditambahkan dengan pembacaan surah Yasin, ditambahkan dengan tahlil. Ini adalah bagian dari amalan-amalan baik yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena setiap amalan-amalan baik, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ibu datang ke sini, ini insya Allah sudah menghapuskan dosa-dosa ibu yang sebelumnya. Amin. Sayang aja ibu nggak tahu dosanya berapa kilo, nggak tahu bentuknya kayak apa. Kalau tahu bentuknya pasti orang-orang yang ngaji rame, karena begitu keluar dari pengajian itu pasti bersih, nggak ada dosanya. Begitu juga amalan-amalan yang baik seperti zikir, seperti sholat dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya untuk setiap hari itu kerjanya untuk mencari mana ada majlis-majlis zikir, mana ada tempat-tempat di mana nama Allah disebutkan. Berzikir menyebutkan nama Allah dengan lisan, atau berzikir yang artinya mengingat Allah, ini majlisnya disebut dengan majlis zikir. Ini dicari sama malaikat, dicari sama malaikat karena memang tugasnya malaikat adalah untuk mencari majlis zikir itu dan nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini datang ke sini, datang ke Jurang Mangu Timur. Ada hari Rabu di Majlis Nurul Anam ini ada yang berzikir. Maka selesai dari pengajian, malaikat-malaikat ini, kata Rasulullah, lapor kepada Allah, ya Allah, itu ada
Nurul Anam. Siapa itu? Suami istri? Bukan. Itu nama majlis taklim sekarang. Oh, pada ngapain memang dia? Dia menyebutkan namamu ya Allah, dan dia menginginkan sesuatu. Emang apa yang mereka inginkan, kata Allah? Malaikat-malaikat itu emang apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan, emang ibu pengen apa, Bu? Bu, pengen sehat. Pengen apa lagi? Kalau di akhirat pengennya apa, Bu? Pengennya sorga. Mereka menginginkan sorgamu, yaitu tempat kebahagiaan yang sejati, tempat sehat yang sesungguhnya, tempat rezeki yang sesungguhnya, tempat kesenangan yang sesungguhnya, sorgamu yang mereka inginkan. Maka sesungguhnya kemudian Allah menjawab, emang mereka pernah melihat? Apakah mereka pernah melihat sorgaku? Malaikat-malaikat tanya, tidak pernah wahai Allah. Mereka tidak pernah, jamaah di sini nggak ada yang pernah melihat sorga. Bagaimana andai mereka tahu sorgaku? Tentu ngajinya bukan seminggu sekali, tapi ngajinya tiap hari, karena tahu, karena ngeliat. Dari sini ibu, sebelum saya lanjutkan hadisnya, dari sini bisa kita pahami bahwa imannya manusia, imannya Majelis Nurul Anam, imannya orang-orang Islam ini justru lebih hebat dibanding iman malaikat. Malaikat mah udah puguh, udah karuan, pernah melihat sorga. Betul apa enggak, Bu? Malaikat pernah melihat sorga, bisa melihat sorga, bisa melihat Allah langsung, bisa tahu neraka. Jadi kalau malaikat itu takut sama neraka, takut sama Allah, wajar, karena pernah melihat Allah, pernah melihat surga, pernah melihat neraka. Nah ini jamaah Jurang Mangu Timur, orang Ceger nggak pernah melihat sorga, tapi pengen banget ke sorga. Maka iman orang-orang Islam ini lebih hebat dibanding imannya malaikat. Karena Allah banggakan, karena mereka nggak pernah melihat sorga, tapi mereka iman kepada sorga, mereka berlomba-lomba pada sorga. Ini justru yang jadi nilai lebih dibanding imannya para malaikat. Bagaimana kalau mereka tahu? Tentu ya Allah, kata malaikat, tentu mereka ngajinya bukan seminggu sekali, pasti ngajinya lebih sering lagi. Kemudian Allah bertanya lagi, pertanyaan yang kedua. Bertanya lagi Allah, ya wahai malaikat-malaikatku, emang mereka itu takut apa? Apa yang mereka takutkan? Ibu ngaji takut dari apa, Bu? Takut dari neraka. Membalikannya, di akhirat mereka itu takut neraka. Ya Allah, emang mereka pernah melihat neraka? Kata Allah. Malaikat-malaikat menjawab, nggak pernah ya Allah, tentu nggak ada yang pernah melihat neraka. Ibu pernah ngelihat orang palanya digergaji, Bu? Di neraka ntar ada. Ibu pernah lihat orang lidahnya panjang, gunting-gunting lidah sendiri, pernah, Bu? Nggak pernah. Di neraka ntar ada. Ibu pernah lihat orang yang pakai bajunya bukan dari kain jahitan Bang John, bukan, tapi bajunya dari tembaga. Bajunya dari tembaga, berat, nyengser itu. Bisa jalan gak tuh kira-kira? Kagak bisa jalan, berat. Itu nanti adanya neraka, panas lagi. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Allah, kata malaikat. Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka langsung? Tentu mereka akan lebih rajin lagi zikirnya, rajin lagi ngajinya, kata malaikat. Nah kemudian, wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, ketahuilah bahwa mereka sudah aku ampuni dosa-dosanya. Amin. Dosa orang yang mengingat Allah, dosa orang yang ngaji, dosa orang yang berzikir, ini akan Allah ampuni. Malaikat tahu, Bu, mana yang pakai jilbab biru, mana yang pakai jilbab oranye, ada nggak jilbab oranye? Malaikat tahu juga mana yang benar-benar niatnya ngaji. Kata malaikat, ya Allah, tapi itu ada khotta'un, fa inna fihim khotta'un. Khotta'un itu kalau kata guru saya bukan orang yang salah, bukan orang yang salah melakukan kesalahan, tapi khotta'un itu orang yang nyasar. Tadinya mah bukan pengen ngaji dia, tapi gara-gara kesasar, gara-gara dia nyasar, taunya ikut ngaji. Tadinya mah dia pengennya bukan sini, bukan ibu-ibu sini. Tadinya mah dia pengen dangdutan. Ternyata ini orang
salah jalan, ada pengajian, ya udah tahu-tahu pada tahlil, tahu-tahu pada majelis, ya udah dia ikut aja. Kata malaikat, ya Allah, di situ ada orang kesasar tuh. Tapi di situ ada orang yang niatnya bukan ngaji, niatnya bukan tahlil, tapi dia nyasar ke situ. Tadinya mau dangdutan, ya Allah. Kata Allah, ikut diampuni juga dosanya. Ini barokahnya jamaah, Bu. Barokahnya jamaah, orang yang memang niatnya tidak tulus, tapi karena jamaah keangkat niatnya dan ikut diampuni oleh Allah. Amin. Kita juga demikian. Ada barangkali dalam pengajian atau dalam satu jamaah ini orang yang memang niatnya tidak tulus, insya Allah itu keangkat semua dan diampuni semua oleh Allah. Karena ngikut. Ini enaknya kumpul atau barokah dari jamaah, kumpul dengan jamaah-jamaah atau kumpulan-kumpulan yang baik-baik. Kalau kumpul dengan kumpulan yang baik-baik, insya Allah itu akan ikut baik juga, keangkat semuanya. Ibu tahu kerikil batu kecil begini, Bu, batu kecil. Itu batu kecil saya suruh ibu beli 2.000, mau nggak? Saya punya batu kecil, bukan batu cincin, batu kerikil yang di jalan tuh, 1 biji. Bu bayarin 2.000, mau nggak, Bu? Mau nggak, Bu? Saya kasih 3 biji dah. Nggak mau, nggak berharga. Kenapa ya? Kumpulnya sama kerikil juga. Tapi itu batu yang kecil segini nih, Bu, nih, yang kadang-kadang nyangkut. Kalau kumpul sama tempe, Bu, suka makan tempe ada batunya? Suka nggak makan tempe ada batunya? Dia kumpulnya sama kedelai, tapi akhirnya karena kumpulnya sama kedelai, sama kumpulan yang baik-baik, maka akhirnya dihargain bukan cuma 2.000. Berapa satu papan dia? 10.000 tuh kedelai. 10.000. Beli batu satu 10.000, dapat bonus tempe lagi. Itu gara-gara kerikil, batu kecil ini kumpulnya sama kedelai, sama orang-orang baik. Begitu juga satu orang, begitu juga kita yang memang kumpulnya baik dengan orang-orang baik, maka insya Allah keangkat semuanya. Barokah dari jamaah, amin. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kumpulnya kita, ngajinya kita, ini pasti akan membawa keberkahan dan insya Allah akan Allah ampuni semua. Di akhir hadis Qudsi itu, di akhir hadis itu kemudian Allah mengatakan, nggak apa-apa, udah saya ampuni semua. Hum qaumun la yashqa jalisuhum, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang teman duduknya, yang sahabat duduknya itu tidak akan celaka. Meskipun dia nggak niat ngaji, gara-gara kesasar. Kalau ibu sini kan niat semua ya, niat semua. Tapi ibu ada satu orang yang misal nggak niat ngaji, itu tetap dapat pahala, tetap dapat ampunan. Karena memang pengajian-pengajian seperti ini, jamaah-jamaah seperti ini adalah satu kumpulan yang teman duduknya itu tidak akan celaka, ikut untung semuanya karena barokahnya jamaah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, pengajian kita yang biasa kita baca kitab Durusul Fiqhiyah, kemudian juga kitab sebelumnya yang sudah pernah kita hatamkan, kitab Safinatun Najah. Ini memang pembahasan fikih. Dalam fikih itu yang pokok itu adalah sholat. Sholat tidak akan sah tanpa toharoh atau tanpa bersuci. Sholat ini adalah menjadi satu pembeda untuk kita dengan orang-orang kafir dulu. Sholat ini yang nanti jadi tanda kita di akhirat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda orang beriman, tanda-tanda orang Islam itu fi wujuhihim, di wajah mereka, atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada sebagian dari athar atau bekas sujud di muka, di wajah, Bu. Jadi bekas sujud itu di wajah, bukan di jidat, Bu. Bukan di jidat. Jidat itu kenapa tahu? Ini banget, kok.
Jidat itu bahasa Arabnya jabhah. Kalau memang dijidat, pasti itu ayat Al-Quran bunyinya simahum fi jibahim. Simahum fi jibahim, tanda-tanda mereka dalam jidat-jidat mereka atau pada jidat-jidat mereka ada bekas sujud. Jadi bekas sujud itu bukan item-iteman jidat, bukan. Karena di Al-Quran sebutannya tanda-tanda mereka di muka mereka, di wajah mereka ada bekas sujud. Sekali lagi bukan jidat tandanya, bukan yang paling hitam berarti paling sujud, bukan. Ya, nah dengkul ada, mata kaki juga, ada kekapalan. Apalagi yang sering ini main remi juga begitu sih. Main remi, main catur kalau seringan sama juga kapalan. Yang dimaksud athar atau bekas sujud di muka orang-orang beriman ini artinya lakunya, perilaku atau akhlaknya ini adalah perilaku orang-orang yang sholat. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Yang paling gampang sholat itu mencegah orang berbuat kasar, Bu. Mencegah orang merasa benar sendiri, itu sholat. Mencegah orang merasa benar sendiri. Orang yang merasa benar sendiri berarti sholatnya belum ada efeknya atau belum ada bekasnya. Muka di sini bisa dikatakan adalah min dzikril juz wa iradatil kul, menyebutkan bagian tapi yang dimaksud ada keseluruhan. Disebutkan mukanya, dalam muka mereka atau pada muka mereka itu ada tanda-tanda sujud, maksudnya perilaku. Walaupun yang disebut muka itu perilaku yang dimaksud. Kalau orang nggak gampang menyalahkan, orang nggak merasa paling benar sendiri, itu biasanya mukanya ramah, mukanya adem dan nggak sangar. Bu, nggak sangar, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit gua ogah ngaji apaan bacaan-bacaan dia sendiri yang paling benar. Pasti nggak begitu. Orang yang mukanya ada bekas sholat itu pasti tidak merasa benar sendiri dan pasti menghargai perbedaan. Ini yang dimaksud dengan atharis sujud atau tanda sujud, bekas sujud dari orang-orang yang sholat. Rasulullah SAW ini wajah mulia beliau senyum, makanya orang-orang sebut basam. Basam itu artinya yang mukanya senyum. Kalau ibu yang senyum muka apa bibir, Bu? Bu, senyum bibir kalau kita. Kalau senyum bibir kan bisa direkayasa, hatinya mah dongkol. Tapi bibirnya bisa direkayasa, senyumnya aja senyum padahal hatinya dongkol bisa. Tapi Rasulullah bukan senyum bibirnya, bukan. Rasulullah mukanya senyum, basam. Ini juga bagian dari bekas atau jejak-jejak sholat orang-orang beriman. Rasulullah ini, apalagi Rasulullah pemimpinnya orang beriman, ini tanda-tandanya mukanya itu ada bekas sholatnya. Di antaranya tadi akhlaknya, akhlak orang yang sholat. Kemudian mukanya juga ramah, mukanya ramah. Kadang-kadang ada juga orang Islam yang salah mengartikan ayat ini, dikira tanda-tanda sholat itu hitam jidatnya, padahal sebutannya bukan jidat tapi sebutannya wajah. Maksudnya ramah wajahnya. Kalau melihat adem kayak kiai-kiai kita, nggak gampang menyalahkan. Tapi ada orang yang udah pakai pakaian seolah-olah syar'i gitu ya, tapi kelihatannya sangar, ada nggak, Bu? Sangar, dikit-dikit takbir misalnya, dikit-dikit salah, ada sangar. Nah itu berarti nggak tahu tandanya itu tanda sholat apa tanda silit apa tanda yang lain. Nah itu pasti ramah dan ada muka atau ada bekas-bekas sholat yang berupa akhlakul karimah di situ. Tanda-tanda ini yang nanti akan terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari dari sholat kita. Di dunia, sholat ini memberikan tanda, memberikan bekas, yaitu berupa akhlak kita, ramah kepada tetangga, ramah apalagi kepada saudara, apalagi kepada orang tua. Ini di dunia. Kemudian nanti di akhirat, ini bekas sujud inilah yang nanti akan jadi tanda
akan jadi alamat bahwa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malaikat nanti Bu, waktu mengumpulkan kita di padang mahsyar, disuruh kumpul orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir. Gampang malaikat ngumpulinnya. Walaupun banyak, itu malaikat gampang ngumpulinnya. Lihat aja tandanya. Nah, kira-kira mukanya cerah, orang beriman udah. Kira-kira mukanya gelap, orang kafir udah pasti. Orang beriman ini yang mukanya cerah, yang mukanya ini bersinar, sinarnya juga beda-beda. Ada yang sinarnya terang banget, ada yang terang aja. Ada yang terang aja, ada yang terang biasa, ada yang rada redup, ada yang remang-remang, tapi masih ada cahayanya. Gampang, malaikat menandakannya gampang. Ada yang cahayanya ada, cuma hampir dikit lagi gelap, udah mati, udah bentar lagi cahayanya. Kalau mati udah jadi orang kafir. Nanti ketika dikumpulkan ini sudah jelas kalau orang-orang kafir gelap semuanya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, pasti nggak pernah sholat, udah jelas dah masuk neraka pasti udah. Tapi kalau orang yang ada cahayanya, ini nanti bermacam-macam. Ada yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ini kalbarkil khotib, seperti kilat yang menyambar. Kilat itu kecepatan cahaya paling cepat Bu. Jadi Shiratal Mustaqim yang demikian panjang, di bawahnya itu kalau kita bayangkan atau kita imajinasikan, di bawahnya itu neraka. Ya kira kalau kita meleset ya masuknya ke situ. Shiratal Mustaqim nggak kayak jalan tol yang luas. Shiratal Mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7. Rambut ada yang tipis, rambut ada yang tebal nggak Bu? Rambut sehelai rambut itu ama ijuk, tebelan mana? Tebelan hijau. Ini rambut dibelah 7. Rambut yang udah tipis dibelah 7, itu Shiratal Mustaqim. Tapi begitu ada yang menjalani, ada yang melewati Shiratal Mustaqim kalbarkil khotib, seperti kilat yang menyambar, cepat. Ada yang seperti kuda cepat, jadi cepat juga. Ada yang seperti orang berlari, lumayan cepat juga. Ada yang seperti orang sa'i, berlari kecil. Ada yang berjalan, ada yang merangkak Bu, merangkak tapi selamat juga. Walaupun merangkak tapi selamat juga. Ada yang udah merangkak, ternyata ada anjing neraka. Jadi ada anjingnya juga yang kemudian anjing ini menggigit dia, hampir aja jatuh, tapi masih pegangan dan terus akhirnya sampai juga ke depan pintu surga. Nyampe juga. Ini orang-orang beriman tingkatannya macam-macam. Di antara orang-orang beriman itu ada yang tidak selamat juga, artinya masuk neraka juga. Cuma karena orang beriman ada cahayanya Bu. Ada apanya? Ada cahayanya tetap. Walaupun remeng-remeng, bekas sholatnya ada. Walaupun sholatnya setahun sekali, Idul Fitri doang. Pernah sujud aja, maka ini jadi tanda. Jadi tanda ketika guru-gurunya, ketika para syuhada, ketika Rasulullah SAW ini mencari dia, ada kelihatan, oh ini ada umatku kata Rasulullah. Atau ditolong sama guru-gurunya, sama ulama, oh ini termasuk jamaahku, ini termasuk jamaah Nahdlatul Ulama kata Mbah Hasyim Asy'ari, ini termasuk murid-muridku, ternyata ada. Ditemukan juga, dan ditemukan akhirnya dimasukkan ke surga, dituntun dimasukkan ke surga. Gambaran orang-orang yang ada keimanan meskipun sedikit, pernah sholat meskipun hanya beberapa saat, tapi itu tetap kelihatan. Itulah tanda nanti yang ada di akhirat. Orang-orang yang memberikan syafaat, termasuk orang-orang yang memberikan syafaat yang demikian, syafaat mengangkat orang atau menyelamatkan orang dari surga, dari kekal di neraka, menyelamatkan orang dari kekal di neraka. Ini ada 3 orang dan malaikat lain sendiri. Kemudian yang dari manusia ada 3 orang. Yang pertama yaitu nabi. Para nabi pasti bisa menyelamatkan umatnya supaya nggak kekal di neraka, karena memang ada iman meskipun remang-remang tadi.
Kemudian yang kedua, yang bisa menyelamatkan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu nggak kekal di neraka, tapi akan diangkat. Walaupun ke neraka, mampir dulu, tetap nanti akan diangkat. Ini dengan syafaat. Tadi syafaat pertama syafaat dari Nabi, kemudian syafaat yang kedua syafaat dari syuhada. Syuhada itu bukan masjid. Bu, syuhada yang dimaksud di sini bukan syafaatnya masjid, tapi syuhada ini adalah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang meninggal dalam peperangan membela agama Allah, seperti para syahid Badar. Di perang Badar itu adalah syahid yang pertama kali. Ada syahid Badar itu ada 14 orang sahabat Rasulullah yang wafat di saat perang Badar. Ini yang membawa kejayaan dan kemenangan Islam. 14 orang ini syahid pertama Islam. Ini diantaranya orang-orang yang mati syahid atau syuhada yang bisa memberikan syafaat. Namanya sahabat-sahabat atau syuhada Badar, yang berperang, yang meninggal pertama kali atau menjadi syahid pertama kali dalam dunia Islam. Kita sering dengar itu, tawassalna bibis wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, ya Allah, bi ahlil badri, dengan syuhada Badar aku bertawassul, aku memohon kepada engkau dengan perantara bismillah, dengan perantara Rasulullah, dan perantara para mujahid atau pejuang yang menjadi pejuang-pejuang di perang Badar. Bisa nggak menolong? Bisa, karena para syahid ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang bisa memberikan syafaat nanti, diselamatkan oleh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga, Nabi yang pertama, yang kedua syuhada, yang ketiga yang bisa memberikan syafaat, menyelamatkan orang-orang beriman atau orang Islam, diselamatkan supaya jangan kekal di neraka tapi diangkat, itu adalah ulama. Ulama ini guru-guru kita, orang-orang alim yang mengajarkan kita sholat. Tahu kalau muridnya ada bekas sholat, pernah sholat meskipun badar, meskipun bangor, tapi dia pernah sholat, kelihatan nanti. Kelihatan, oh ini ada muridku. Masuk itu guru, para nabi, para syuhada masuk ke dalam neraka untuk nyari orang-orang beriman, nyari orang-orang Islam yang memang masih tinggal di neraka. Jadi guru-guru atau orang alim ulama, para nabi, para syuhada masuk surganya belakangan, Bu. Kenapa? Ngurusin orang dulu. Dan sayang kepada murid-muridnya, sayang kepada umatnya, karena memang murid-muridnya umat inilah yang sejak di dunia ini dicintai oleh para ulama, dicintai oleh para nabi dan para syuhada. Emang kagak panas Ustaz guru masuk ke dalam neraka? Emang nggak panas? Nggak panas, Bu, karena udah pegang izin dari Allah. Sama tadi saya cerita ada anjing neraka itu ya. Di neraka ada juga ular. Nggak pada mati ularnya, padahal neraka segitu panasnya. Anjing juga nggak pada mati, segitu panasnya di neraka. Kenapa? Izin Allah. Emang tugasnya di situ, tugasnya di neraka. Demikian juga pemberi syafaat para nabi kita Nabi Muhammad SAW masuk ke neraka buat nyari umatnya. Begitu juga para syuhada masuk ke dalam neraka buat mencari orang-orang beriman, orang-orang Islam yang masih ada tanda sholatnya, diangkat. Begitu juga guru-guru kita, ulama, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, yang memang kita ngaji kitab-kitabnya, ini nanti bisa memberikan syafaat juga, nyari turun ke neraka untuk mencari itu, untuk mencari murid-muridnya atau untuk mencari umat-umatnya yang memang pernah sujud. Sujud inilah tanda kita di dunia dan juga tanda kita di akhirat nanti. Kalau sujud kita banyak, maka insya Allah cahayanya terang. Kalau cahayanya terang, jalan ke Shirathul Mustaqim gampang udah. Tapi kalau sujudnya jarang-jarang, remeng-remeng, udah pengen mati, hampir mati lagi itu, maka kemungkinan mampir dulu ke neraka. Mampir ke neraka ya paling cuma 3 hari ya. 1 harinya 1000 tahun.
Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Udah gesang semua, Bu. Angus semua, tapi masih ada tanda ini pernah bekas wudhu di sini, pernah ada bekas wudhu di betis, pernah sholat, ternyata diangkat oleh guru-guru kita, diangkat oleh para syuhada, dan diangkat oleh Nabi Muhammad, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis memang dikatakan demikian, bahwa ketika orang-orang yang ahli sholat dipanggil oleh Allah masuk ke surga, wahai orang yang ahli salat masuk surga semua. Wahai orang yang ahli puasa masuk surga. Wahai orang yang ahli sedekah masuk surga. Ada kumpulan orang-orang Islam, orang alim, ulama. Kalau alim itu zamannya ulama. Orang-orang alim yang lain udah pada masuk surga semua, ahli ibadah. Maka ulama kemudian ada yang komplain sama Allah, ya Allah, itu orang-orang yang ahli ibadah, ahli puasa masuk surga, itu kan yang ngajarin kita, itu kan yang mengajarkan mereka supaya rajin puasa, tahu syarat rukunnya puasa kan kita. Itu orang yang engkau panggil sebagai ahli sholat masuk surga, itu yang mengajarkan sholat kita, yang nulis kitabnya kita, yang ngajarin ngajinya juga kita. Komplain lagi, itu yang ahli sedekah, dia bisa sedekah, dia bisa gemar sedekah, itu juga yang mengajarkan kita, kata para ulama ini. Kata Allah, antum indi kamalaikati fashfa'u fi man syita. Kalian di sisiku seperti malaikat-malaikat. Silakan berikan syafaat kepada yang kalian cintai, kepada yang kalian inginkan. Ulama, para kiai, para guru yang memang mengajarkan ilmunya ikhlas karena Allah, ini nanti syafaatnya di yaumil qiyamah ini juga bisa menolong orang-orang, menolong murid-muridnya dari selamat dari kekal di neraka. Karena orang-orang beriman itu pasti akan selamat dari neraka, tidak kekal. Yang kekal adalah orang-orang yang memang dalam hatinya tidak ada keimanan, dalam hatinya tidak ada keyakinan bahwa Allah dan Rasulullah SAW itu hak. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, Allah berikan kita taufik atau bimbingan. Kalau kira-kira tidak bisa hadir atau datang satu halangan atau datang satu keengganan atau kemalasan ke majlis-majlis, ingat-ingat tadi pesan saya. Ibu datang ke sini, ini sudah menghapus dosa ibu. Kita datang ke satu majlis, ini sudah bisa jadi kafarah atau sudah bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Insya Allah semua perbuatan baik termasuk ngaji itu menghapuskan perbuatan buruk atau dosa kita sebelumnya. Nanti kita sholat asar ini juga bisa menghapus. Dari pengajian ini udah dihapusin, pulang ke rumah ternyata ada dosa lagi, misalnya dosa kepada Allah, maka sholat asar bisa menghapuskan. Jangankan sholat asar, wudhunya aja itu udah bisa menghapus dosa. Pulang dari pengajian ibu ngelirik apa? Ngelirik pokoknya yang nggak boleh dilirik. Itu nanti kena air wudhu, gugur semua dosanya. Kena air wudhu, itu semua terhapus semua dosanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.